Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 46. Tidak tahu malu. Hana hanya diam ketika suaminya mencium keningnya di depan teman-temannya. Melihat adegan romantis yang nyata di depan matanya membuat kedua gadis itu malu sendiri. Dengan cepat mereka menyingkir dan pergi ke meja makan. Mita menandang Davin dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tersenyum saat melihat wajah Hana yang sangat malu-malu dan memerah. Daripada lihat mereka, mending kita makan saja. Mita tersenyum memandang Nara dan Cinta. Iya tante, kami setuju, jawab kedua gadis tersebut. Kok diam aja? Davin menunjukkan pipinya. Hana menggelengkan kepalanya. Mana mungkin ia sanggup mencium pipi suaminya di depan mama mertua dan teman-temannya. Kenapa? Mama sama yang lainnya lihat. Hana malu. Hana menundukkan kepalanya. Davin tersenyum dan beranjak dari tempat tidur. Di talinya Gordon melingkar untuk menutup bagian tempat tidur istrinya. Mata Hana terbuka lebar saat melihat tingkah suaminya. Rasa malu kini berlipat ganda dirasakannya. Apa tanggapan orang-orang yang ada dalam kamar saat melihat ulah suaminya yang tidak punya malu? Aman, Davin mengangkat jempolnya dan duduk di samping istrinya. Mana? Davin memberikan pipinya dan menunggu Hana memberikan kecupan. Sayang, Hana malu. Hana menang wajah suaminya. Kita itu sudah menikah. Kita sudah menjadi suami istri. Jadi, apa yang dimalukan? Dipegangnya kedua belah pipi istrinya dan menatap mata Hana. Di kamar ramai. Kalau nunggu kamar ini kosong, kapan lagi sayang? Tadi suatu abang di kantor, sayang sudah janji. Davin tersenyum dan mengingatkan janji istrinya. Hana diam ketika melihat sikap suaminya. Membenar Hana menjanjikan untuk mencium ketika tadi Davin berada di ruang rapat, namun tidak di saat kondisi kamar ramai seperti ini. Dekat seperti ini membuat jantungnya berdetak dengan sangat cepatnya. Ia merasakan getaran-getaran di dadanya ketika menatap wajah istrinya. Apakah ini artinya aku sudah mulai merasakan getaran cinta? Pertanyaan ini muncul di benak kepalanya ketika merasakan sesuatu yang terasa berbeda. Tapi nggak mesti harus sekarang, bisa nanti di kamar mandi. Hana mencoba untuk memberikan solusi. Abang pulangnya sekarang, bukan nanti. Davin memajukan bibirnya seperti sedang merajuk. Pria itu sudah tidak sabar menunggu kecupan dari istrinya. Namun Hana malah bawa dirinya untuk berdebat. Ya sudah, kalau gitu sini pipinya. Hana memajukan bibirnya dan menempelkan bibirnya ke pipi suaminya ketika Davin sudah mendekatkan pipinya. Davin tersenyum dan menunjukkan pipinya di sebelah kiri. Dengan sangat patuh, Hana mencium pipi suaminya sesuai perintah. Setelah pipi, kening, hidung, dagu, dan juga bibir. Dengan saja pria itu minta dicium full bagian wajahnya. Tanpa menolak, Hana melakukan semua yang perintahkan suaminya. Menurutnya, lebih cepat maka lebih baik daripada berdebat terlalu panjang dan buat orang yang di luar semakin pandang ke Gordon yang tertutup rapat. Biar impas, jadi gantian. Davin tersenyum. Pria itu sangat pandai memanfaatkan kepolosan istrinya. Hana diam dan menelan air ludahnya. Tidak disangkanya bahwa apa yang akan dilakukan suaminya belum selesai dan masih berlanjut. Davin tersenyum tipis ketika melihat wajah istrinya. Ia memandangnya dengan mulut terbuka. Cepatlah, Hana hanya bisa pasrah dan biarkan suaminya mencium seluruh permukaan wajahnya tanpa ada yang tersisa. Davin tersenyum setelah mencium semua permukaan wajah istrinya. Sayang, sekarang buka gordennya. Hana malu. Hana merengek manja ketika menatap wajah suaminya dengan malu-malu.
Davin diam dan berpikir, mana mungkin kain gorden itu akan dibukanya bila ia belum puas bermain-main dengan istrinya. Selama di rumah sakit, mama dan papanya sangat mengintai setiap gerak yang dilakukannya. Hal ini membuat Davin kesulitan untuk berkesempatan bermesraan bersama dengan Hana. Meskipun hanya pergi kantor dari pagi hingga sore, namun rasa rindu tidak bisa didustakannya. "Abang," mata Hana terbuka lebar ketika melihat tatapan mata suaminya. Ditatapnya mata nan bening dan berbulu mata lentik tersebut. Diletakkannya tangan di belakang leher istrinya. Pria itu kemudian mencubir Hana dengan lembut. Ciuman yang awalnya lembut kini semakin memanas. Tidak hanya sekedar mencubir saja, itu juga bermain-main dengan lidahnya. Hana tidak bisa berkonsentrasi dan juga sangat sulit untuk bernafas. Saat semua oksigen dimilikinya diambil oleh suaminya. Setelah puas mencium bibir, Davin mencium telinga dan juga leher nan putih milik Hana. Ia sengaja memberikan waktu untuk istrinya menghirupkan udara yang banyak. "Abang, jangan dibuat merah leher Hana. Hana malu sama mama," Hana berkata dengan nafas yang naik turun. Davin yang memahami apa diinginkan oleh istrinya hanya diam dan mencium bagian leher itu. Dia terkadang sedikit menjilatinya hingga memberikan rasa geli untuk istrinya. Setelah yakin bahwa nafas Hana sudah stabil, Davin kembali mencium bibir Hana. Apa yang dilakukan oleh suaminya tidak bisa ditolaknya. Ia hanya bisa pasrah menerima serangan tersebut. Davin melepaskan bibir istrinya dan membiarkan wanita itu menghirup udara yang banyak. Saat ini wajah istrinya sudah memerah seperti tomat. "Abang, ciumnya kuat-kuat. Berhana jadi bengkak nih." Hana memajukan bibirnya. Alangkah malunya ketika nanti bibirnya menjadi pusat perhatian. Davin tersenyum ketika melihat bibir istrinya. Bibir itu terasa begitu sangat enak untuknya, sehingga tidak ingin melepaskannya. "Ya udahlah, balas," ucapnya memajukan bibirnya. Mata Hana terbuka lebar saat mendengar ucapan suaminya. Bagaimana mungkin pria itu minta dirinya untuk membalas? "Sudah, balas." Davin memandang Hana dengan mata yang melotot dan sedikit memaksa. Dengan sangat patuh Hana menganggukkan kepalanya. Dia memang tidak berani untuk membantah perintah suaminya. Diciumi berdavin dan mengisapnya seperti apa tadi dilakukan oleh suaminya. Dengan rasa yang teramat kesal, Hana menggigit bibir suaminya. Setelah membalas perbuatan suaminya, dia melepaskan bibir nan merah dan terlihat bengkak tersebut. Betapa senangnya hati Hana saat ini ketika bisa membalas perbuatan suaminya seperti ini. Hana tersenyum dan penuh kemenangan. Davin melipatkan bibirnya ke dalam. Ternyata istrinya benar-benar membalas perbuatannya. Walaupun tidak terluka, namun gigi dan istrinya ternyata cukup sakit. "Abang, sudah buka gordennya. Hana malu sama mama dan teman-teman." Hana merengek. Davin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Jadi bangun." "Siapa yang salah?" Hana memahami apa yang dikatakan oleh suaminya, balik tanya. "Ini yang salah si Hana. Sudah tahu sore dan ada tamu, masih aja mancing aku." Hana diam dengan bibir yang maju ke depan. Davin tersenyum menemukan gorden itu setelah menyelesaikan tujuan utamanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.